Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan informasi tentang Bank Jatim ya, kode ticker BJTM yang akan segera menggelar RUPS ya. Biasanya di RUPS nanti akan dibahas ya pembagian dividen berapa rupiah gitu ya. Nah, di bulan lalu ya, di Desember 2023 saya pernah membahas Bank Jatim ini ya, di mana saya memprediksikan dividennya ya di antara 7 sampai 9% ya kala itu ya. Jika teman-teman ingin menonton video tentang BJTM ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Saya juga sudah membuat beberapa video ya tentang potensi dividen ya, khususnya dari saham terkait batubara, ada PTBA, UNTR dan juga ITMG ya. Dan juga ada LPVF ya yang tahun lalu juga memberikan dividen jumbo nih. Dan jika teman-teman ingin tahu ya tanggal 5 Januari dividen apa aja yang kumdet ya, dividen kumdet dari emiten apa saja, bisa nonton video ini. Jika teman-teman ingin menonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi. Oke, kita lihat ya laporan keuangan BJTM ya, dari Januari sampai September itu pendapatannya naik 3,97%, tapi beban bunganya juga naik ya 19,6%, sehingga pendapatan bunga dan syariah netonya itu turun sebesar 2,04 ya. Dan singkat saja laba bersihnya di sampai dengan kuartal 3 itu turun ya 9,06% ya. Dimana earning per share-nya sampai dengan September itu saat ini 72,91 rupiah. Oke, kita lihat ya PER dari BJTM ya. Selama 5 tahun terakhir rata-rata PER-nya itu ada di 7,19 ya. Dan saat ini PER BJTM di sekitar 6,75, sehingga dia masih di bawah PER rata-rata 5 tahun terakhir ya. Alias masih bisa dibilang ini under value ya. Lalu untuk PBV-nya 5 tahun terakhir 1,03 ya. Dia sempat tertingginya di berapa nih ya? Di 1,5-an ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di PBV sekitar 0,82, dan lagi-lagi ini bahkan lebih jauh lagi ya dari nilai rata-ratanya, sehingga dia juga dari segi PBV bisa dibilang under value ya saat ini. Dan jika kita bandingkan dengan bank lainnya ya, dengan temannya lah ini ya, BJBR ya, dua sekawan nih BJTM dan BJBR, bisa dilihat di sini PER dari BJTM ya sedikit di atas BJBR ya, 6,58 versus 6,36. Lalu dari segi PBV mirip-mirip ya antara BJTM dan BJBR. Lalu untuk ROE juga mirip-mirip ya. Dan DER-nya BJBR lebih tinggi. Oke. Dan bisa lihat sini kalau BCA dan BRI PR-nya mah sudah tinggi sekali ya, 23 dan juga 14 ya. Untuk NISP dan BNGA nih mirip-mirip ya PR-nya dengan BJTM dan BJBR. Begitupun untuk PBV-nya, NISP dan BNGA tuh mirip-mirip dengan BJTM dan BJBR. Dan kalau kita lihat subsektor bank ya, rata-rata PR-nya itu di 18,15 ya. Jadi BJTM ya maupun BJBR ini masih jauh di bawah rata-rata subsektornya. Dan subsektornya juga memiliki rata-rata PBV di 1,64 ya. Nah, lagi-lagi BJTM dan BJBR itu jauh di bawah PBV rata-ratanya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Jangan lupa klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Dan jika dirasa video yang ada di Investor Jelata ini berguna gitu ya, silakan teman-teman untuk like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Oke, kita lihat chartnya di sini, di mana 2 tahun terakhir ketika dia bagi dividen ya BJTM ya selalu membuat gap ya, dan 2 gap itu belum tertutup ya nih ya. Ya, ini di tahun 2022 ada gap 815 ya, setelah bagi dividen dia turun, gapnya belum tertutup. Lalu di tahun lalu juga ada gap ya di 715 nih ya. Oke, nah kalau kita lihat saat ini ya, kemarin kan pengumuman ya, ada pengumuman akan segala RUPS. Nah, harganya langsung naik tuh ya, cukup besar nih naiknya ya, menuju ke 645. Dan di sini ada
dulu yang jadi support ya 640, dia support ya, terus kan jebol ya. Nah berarti kan dia jadi resisten kuatnya lah ya. Nah resisten 640 nya berarti sudah tembus ya, karena kemarin cukup solid nih bertahan di 645 ya. Nah berarti resisten berikutnya ada di 670 ya. Oke, 670 dengan supportnya di 600 ya. Nah apakah dia akan menutup 715 gitu ya? Saya tidak muluk ya, mungkin nyampe ke 700 saja sudah bagus lah gitu ya. Karena melihat histori di 2022 juga nih gap 815 nya belum ketutup ya, tapi ya siapa tahu ya di tahun ini gap 715 ketutup lah gitu ya. Nah kalau kita lihat dari EMA nya bisa dilihat ya, dia sudah cukup lama ya menembus EMA 20 nya nih warna merah ya, dan bertahan udah bertahan semingguan lebih nih. Lalu dia juga sudah mulai crossing ya antara EMA 20 dengan 50 nya, dan bahkan dia kemarin sudah tembus ke EMA 100 yang warna ungu ini gitu ya. Jadi bisa dibilang secara short term dia sedang uptrend ya BJTM. Nah ini dia pengumuman kemarin ya, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham BJTM bahwa perseroan bermaksud menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa 2024 di Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Februari. Jadi tanggal 7 Februari akan mengadakan RUPS, dan nanti ya pemanggilan rapat yang memuat mata acara ya. Jadi nanti mata acara yang akan dibahas di RUPS akan diberitahukan paling lambat 16 Januari 2024 ya. Nah kalau kita lihat tahun lalu ya, RUPS-nya itu di bulan April ya. Jadi di tahun ini agak lebih cepat ya, di tanggal 7, karena di tahun lalu tuh 12 April ya. Dan saat itu di RUPS-nya dibahas ya pembagian dividen tuh ya, 51,67% dari laba tahun 2022 akan dibagikan sebagai dividen ya, dengan kumdatnya tanggal 2 ya. Jadi jarak dari tanggal RUPS-nya 12 April terus ke kumdatnya itu 2 Mei, berarti sekitar ada berapa tuh ya, 20-21 hari lah ya. Jadi kalau kita kira-kira ya 20-21 hari berarti kan RUPS-nya tanggal 7 tambah 21 ya tanggal 28 Februari lah gitu ya, atau 29 ya tahun ini kabisat ya, ya antara 28 atau 29 Februari lah gitu ya, kumdat dividennya. Oke, dan kita lihat historinya ya, di mana tahun 2 tahun terakhir itu dividen payout ratio-nya 51% ya. Dan di tahun 2018 nih pernah juga nih bagi dividen di bulan Februari ya. Tahun 18 dan juga tahun 17 itu pembagian dividennya di Februari. Walaupun setelah itu dia selalu di bulan 5 ya. Ya, 5 terus bulan ini juga nih Maret April ya. Jadi ya mungkin saja nanti mirip nih ya 28 Februari ya, pembagian dividen di tahun ini. Dan di video sebelumnya ya, yang di video 1 bulan lalu saya memprediksikan gitu ya, kan earning per share sampai September tuh 72,91 ya, kita asumsikan kuartal 4-nya itu sama lah ya dengan kuartal 3 EPS-nya, sehingga total EPS sampai Desember kira-kira 96,91. Jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 51% ya, berarti dividennya sekitar 49,42 ya. Nah saat video dibuat itu harga BJTM-nya di 620 ya, sehingga potensi dividennya adalah 7,9%. Nah saat ini kan harganya 645 ya. Jadi kalau 49,42 dibagi 645 masih 7% kalau nggak salah, 7,5 atau 7,6% lah gitu ya. Silakan teman-teman hitung sendiri ya. Dan jika dividen payout ratio-nya 63% ya, ya karena di tahun 2016 dia pernah 63% nih, maka dividennya sekitar 61,05 dan potensi dividen yield-nya 9,8% ya ketika harga BJTM 620 ya. Kalau saat ini 645, itu berarti masih 9%-an ya, teman-teman hitung sendiri ya. 61,05 dibagi 645 itu masih 9, saya lupa ya, 9,6 kita. Silakan teman-teman hitung sendiri ya. Nah itu saja informasi dari saya. Jadi jika teman-teman berminat dengan BJTM silakan dipikirkan ya, karena dividennya mungkin akan di bulan Februari akhir gitu ya, menurut prediksi aja gitu ya. Jadi mesti dipikirkan segera ya sebelum harganya
naik lagi gitu ya, karena dia ada pengumuman RUPS aja, harganya langsung naik tuh ya, dari berapa ya kemarin ya, 625 mungkin ya, naik jadi 645 gitu ya. Demikian informasi dari saya. Jika dirasa berguna, silahkan di like video ini ya, komen dan share-nya juga saya harapkan gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.